Oke, selamat pagi teman-teman semuanya yang sudah join. Terima kasih pagi ini. Pagi ini saya mau bahas ada 10 saham yang ditanyakan. Ya, itu ada Medco, ada Dharma, Hoki, Gula, BDKR, NATO, PMMP, Maha, MIDI, dan STRK. Ya, oke. Saya mulai dari yang pertama itu ada Medco. Ya, sebentar saya tambahkan dulu STRK ini belum masuk. Tadi baru ada yang tanya. Oke, Medco. Medco ini eh, dia sebenarnya ada gini. Medco ini sebenarnya kan udah agak tinggi ya. Harganya kemarin itu di 1.700 ya, 1.700. Kemudian harga batu bara juga kemarin sempat turun banyak ya, sempat turun lagi. Minggu-minggu ini juga dia turun lagi harga batu bara sempat unlock. Oke, nah secara teknikal si Medco ini dia ketahan di MA 200-nya di 11.35. Ini yang garis biru ya. Ini garis biru ini 11.35. Kalau teman-teman mau masuk silakan ya. Ini dia juga memang dia ada area supportnya itu di sini. Ya, dia area supportnya itu di sini nanti. Nah, ini dia sudah mantul di area supportnya Medco. Nah, kalau kalian mau masuk silakan. Kalian bisa antrinya itu mungkin di sekitar 1150 lah ya. 1150. Nah, tapi dengan catatan kalau dia jebol 1050-nya, kalian mesti out. Kenapa saya bilang mesti out? Di sini dia ada gap. Ya, gap. Syukur-syukur dia nutup gapnya dulu di 1000. Ya, syukur-syukur dia nutup gap. Tapi kalau misalnya dia ternyata gapnya ini dia bablas, bisa dijebol sama dia turun ke bawah, berarti potensi dia itu akan ke 800-an. Ya, ini dia sekarang lagi ada di area supportnya si Medco. Ya, karena tapi ini menurut saya sih juga dia udah nggak bisa dipegang lama ya karena secara weekly sama monthly-nya juga memang trennya memang menunjukkan tren turun ya. Ini tren turun. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya bulan ini dia ditutup di atas 13, mungkin dia akan bisa Medco bisa balik arah nanti. Tapi dengan catatan dia harus tutup di atas 13, 1.300 ya. Dia harus tutup, dia harus bisa lewatin yang ini. Nih, dia harus bisa lewatin area ini. Si Medco. Kalau dia bisa tutup di sini bulan ini di atas ya, ini ada potensinya naik lagi. Ya, jadi kalau kalian mau masuk silakan, tapi tetap siapkan trading plan-nya. Ya, kalau mau itu ya tunggu 11.50 masuk ya. Nah, kalian mau stop loss-nya di 10.50 boleh atau di 1.100 juga boleh. Ya, ini saya lihat dia lagi mau coba reversal, mau coba retest lagi di angka 1.300-nya. Ya, kemudian ada Dharma, yang kedua Dharma ini kan dia udah sempat tinggi ya, 1.800 ya, sekarang turun di 1.200-an. Sudah 5 hari berturut-turut turun ya, tapi masalahnya yang jadi masalah adalah ternyata penurunan kemarin itu ternyata lebih besar dari eh, hari Jumat. Ya, penurunannya lebih besar. Artinya maka ini berarti momentum jualnya dia makin kuat. Perhatikan dia berhentinya di support 1290. Ya, ini supportnya dia. Ya, ini supportnya nih. Kalau kalian mau masuk, kalian bisa antri di sekitar 1230-an. Ini, 1230. Tapi kalau misalnya dia jebol 12, lebih baik kalian keluar dulu. Antri aja di sekitar 1230. Ya, atau kalau kalian mau agak bawah, karena ini di bawahnya itu tinggal ada MA 200 nih.
ya di 11.55. Kalau mau kalian agak bawah ya di 11.55 ini. Ya, lihat. Biasanya dia dipantulkan dulu. Ya, dipantulkan dia akan coba retest lagi di area ininya, kotak kuning ini. Kalau dia nggak bisa jebolin ini ya berarti dia akan turun lagi. Ya, karena secara weekly-nya sama monthly-nya juga memang kayaknya udah bakalan selesai nih. Ya, ini udah selesai. Apalagi kemarin secara Fibo, ya, secara Fibo waktu saya tarik garis itu ternyata dia udah sentuh Fibo 4-nya. Nih, bulan 9. Ya, dia menyentuh Fibo 4-nya udah paling top lah. Fibo 4 itu jarang sekali terjadi. Ya, itu jarang sekali terjadi. Kebanyakan mereka biasanya cuma sampai Fibo 2. Ini udah sampai Fibo 4. Ya. Nah, ini waktunya koreksi. Jadi hati-hati buat teman-teman yang masih pegang barang. Ya, karena potensi turunnya ini banyak. Ya, potensi turunnya banyak. Ya, jadi kalian bisa antri nanti di sekitar 11.50 boleh kalau kalian mau itu, atau kalian di sini di 12.30 ini di areanya nih 12.30 dengan stop lossnya ada di 11.50. Itu juga boleh. Tapi kalau misalnya dia jebol 11.50 MA 200-nya ya udah keluar. Ya, berarti udah nggak layak dipegang. Ini udah berarti udah akan di markdown sama dia. Ya, sudah akan di markdown. Jadi ya udah mendingan lebih baik kalian tinggalin ini. Ya. Hoki kemarin 118 closing berhenti di area supportnya nih kotak kuning yang sudah saya tandain. Ya, kalau kalian mau masuk pastikan dia jebolin 120-nya dulu. Itu kalau menurut saya. Ya, kalau dia nggak bisa jebol, lebih baik kalian antrinya di dekat 103 sampai 107. Ya, tunggu aja di situ. 103, 107 dengan area stop loss-nya itu ada di 100. Ya, ini ada satu candle merah dan biasanya dia akan nutup. Ya, candle merahnya itu ada di angka 100 soalnya. Nih. Ini ada di angka 100. Ya. Secara weekly juga memang harusnya dia udah turun waktu dia turun ya. Ya, karena isunya juga udah nggak serame dulu ya. Waktu yang saya info bulan 9 bulan 10 itu kan nggak serame waktu itu. Ya. Makanya ini udah selesai sih kalau menurut saya si hoki ini udah selesai. Kalau kalian masih mau coba, nanti coba aja. Tunggu di 103 107 itu area buy-nya dengan stop loss-nya itu di bawah 100. Kalau jebol 199 kalian mau keluar ya keluar. Ya, itu untuk si hoki. Gula. Nah, ini gula juga salah satu saham yang sebenarnya saham yang nggak liquid. Ya. Bukan nggak liquid ya. Ini salah satu saham gorengan juga kalau menurut saya. Ya. Ini dia waktu itu saya udah sempat analisa sama teman-teman. Ini saya udah tarik garis waktu itu udah ada yang nanya. Saya bilang hati-hati gula. Ya, ini sudah muncul bearish divergence-nya. Nih, waktu di titik sini sampai titik sini. Waktu itu udah sempat nanya tuh, terakhir bulan apa waktu itu tanya ya. Makanya saya bilang hati-hati gula. Ya, apalagi dia naiknya itu dari 200 sampai hampir 700. Itu kan 300% berarti. Kenaikannya udah terlalu banyak. Ya, sekarang dia balik lagi 200-an. Ya. Nah, ini ada gap tapi dia nggak akan menutup langsung ya. Jadi kalau kalian mau masuk gula, kalian ini dia dia sudah berhenti di area supportnya di 280. Nah, kalau kalian mau masuk, antri aja di 280. Ya. Kalian mau masuk antri 280 dengan area stop loss-nya itu ada di 240. Ya, atau kalau kalian mau agak di bawah lagi bisa di sekitar 250 sampai 256. Itu area antrinya. Ya, tapi kalau kalian mau masuk di 280, ya jadikan stop loss-nya bisa 256 itu bisa dijadikan stop loss. Ya, ini kalau saya lihat juga udah jualan ya. Tuh. Ya. Ternyata waktu di weekly-nya dia bikin evening star.
ya, bikin evening star weekly-nya. Jadi hati-hati ketemu saham kayak gini. Kalau yang sudah punya barang di atas, ya pilihan kalian cuma dua. Kalian stop loss di angka segini, atau kalian mau AVG lagi nanti. Ya, tapi AVG-nya jangan di angka 290-an ini, tapi nanti sekitar di 240. Ya, tapi ini pun tidak menjamin dia akan dipantulkan ya. Akan dipantulkan. Ini ada kemungkinan juga dia akan dijeblosin lagi ke bawah. Ya, akan dijeblosin lagi ke bawah, mungkin bisa ke 170-an, 180. Itu makanya saya tidak suka saham-saham IPO. Kalau saham-saham IPO lebih baik kalian cuan push saja lah. Ya, kalau udah 50%, kalian udah cuan 50%, udah jual aja, udah cukup kok. Ya. BDKR, ini konstruksi dan dia sudah masuk fase markdown. Ya, ini udah masuk fase markdown. Ini sudah distribusi dia di sini. Ya. Ingat akumulasi, markup, distribusi. Nah, ini sekarang dia lagi masuk fase yang namanya markdown. Ya, dia akan di markdown. Nah, teman-teman hati-hati yang sudah punya, kalau dia bisa lewatin 490 di sini, ini area supportnya dia sekitar 490 sampai 500 lah ya. Biasanya dia akan dipantulin dulu di sini biasanya. Ya, biasanya akan dipantulin di sini buat mancing lagi, tapi hati-hati kalau kalian sudah punya. Kalau dia jebolin kotak kuning ini, potensinya ini bisa ke 300-an. Ya, potensi dia bisa ke 300-an. Mungkin dia akan berhenti di sekitar 350 sampai 330-an kalau saya lihat. Ya, karena dia sempat ngebase di sini. Ini 330 sampai 370. Jadi makanya hati-hati kalau dia jebol 500. Ya. Potensinya dia akan ke sini. Ya, karena secara weekly juga udah nggak oke, secara monthly juga lihat, malah monthly-nya dia muncul evening star. Ya. Muncul evening star. Ini biasanya ini pasti lebih kuat daripada yang daily. Ya, jadi kalian hati-hati. Yang masih punya barang siapkan stop loss. Ya, daripada kalian sangkutnya lumayan nanti. Ya, NATO ini saham repo. Ya, setelah reponya selesai lihat dia turun ya dari 400 jadi 100-an. Berarti memang nilai wajarnya dia itu 100-an. Ya, 137 oke, weekly-nya belum oke. Monthly-nya apalagi? Oke, saya cari supportnya. Oh, ternyata dibanting lagi ke harga IPO ya. Berapa dia punya IPO-nya? Si NATO itu. Ini 170. Berapa harga IPO-nya si NATO? Ternyata dia baru IPO ya, 2019. Saya coba cek. Saya cek RPI dulu ya. NATO. Berapa harga IPO-nya dia? Hah? Berapa? 103. Ya udah. Berarti kalian hati-hati aja. Ya, hati-hati ini kepancing nih. Kemarin dia naik arah 35%, kalau kalian mau masuk silakan. Ya, tapi saya sangat tidak merekomendasikan ini. Ya. Saya sangat tidak merekomendasikan. Kalau kalian mau masuk silakan, tapi kalian mesti siapkan trading plan-nya ketat. Ya. Ini dia artinya kan dia sudah bikin low baru. Oh, ada 91 loh ternyata. Sudah 91 itu low kapan ya? Oh, low-nya kemarin. Berhenti di angka ajaib ya. Low-nya 91 ya. Berhenti di angka ajaib. Dipantulin lagi dari situ, nggak dikasih turun dari angka ajaibnya. Ya, oke.
Berarti kalau kalian mau masuk, jangan masuk sekarang ya. Ini bisa kalian jadikan area stop loss-nya 91. Sebentar saya lihat di time frame kecilnya. Kemarin arah kunci ya. 137. Oke. Nah, kalau kalian mau masuk, coba aja tunggu di sekitar 115. 115. Saya udah ketemu angkanya nih. Ini ada MA20 di itunya. Di 1 hour. Nah, ada MA20, tapi MA20 di 4 hournya masih jauh sih. Ya, kalau kalian mau masuk, tunggu aja di 115. Jangan dikejar saham ini. Saham ini nih repo. Ya, ini bukan saham yang bisa dibilang bukan bisa dibilang saham yang gorengan juga sih kalau menurut saya. Ya. Jadi hati-hati. Apalagi dia setelah selesai IPO jumlah lotnya jauh lebih kecil. Lihat ya. Sebelum IPO. Semenjak repo-nya selesai kalian lihat transaksinya. Ya, tuh. Oke. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau mau masuk tunggu aja di 15. Dengan stop loss-nya ya di 7 107 103. Kalau mau agak jauhan lagi di 91 di low-nya dia. Oke. PMMP Pancamitra 308 ini sahamnya Kaisang ya. Ya, euforianya udah selesai. Euforianya si PMMP udah selesai. Ya, kalau saya lihat dia udah selesai. Ya, ini udah selesai nih. Euforianya dia. Nah, ini dia bikin triangle si PMMP. Sebentar saya cek dulu secara lengkap. Oke, saya udah ketemu. Oke, gini. Kalau kalian mau masuk PMMP boleh, silakan. Ya, kalian bisa antri di sekitar 300 sampai 290. Ya, 290. Tapi dengan catatan, ya, dengan catatan kalau dia jebol 280-nya, kalian harus keluar dulu. Ya, kenapa saya suruh keluar? Karena di sini ada gap. Ya, ini gap ini udah ketutup. Yang ini udah ketutup. Tapi gap yang ini belum ketutup. Ya, di sekitar 250. Makanya kalau kalian mau masuk bisa antri di dekat-dekat 300 sampai 290. Stop loss-nya saya taruh di 280. Karena kalau jebol itu ya udah dia akan nutup gap yang di sini nih. Ya, karena secara weekly dan monthly-nya juga dia ketahan di 300. Saya udah lihat tadi. Ya, dia ketahan di 300. Oke. Ini kita belum tahu prospeknya. Karena ini kemarin kena euforia itu aja, Gibran ya. Jadi wapres, makanya dia sempat naik hampir 500. Tapi setelah itu dia diturunin. Oke. Nanti kita akan lihat lagi 2 minggu lagi lah. Setelah masa kampanye jalan, nanti baru kita lihat arahnya dia kemana. Ya, karena ini kita bisa belum nentuin nih. Ya, jadi masih wait and see. Kalau mau masuk ya tadi trading plan-nya udah saya kasih tahu. Ya. Maha berhenti di 224, dia tidak bisa lewatin 226. Ya. Angka yang saya kasih tahu, berhenti lagi di situ. Ya, dia tidak bisa jebolin 226 dan dia ternyata turun jadi naiknya cuma 1,8%. Oke, nih ketemu. Ya, ternyata di Monthly dia bikin namanya Morningstar. Nah, kalau kalian sudah ketemu kayak gini, kalian cari titik entry-nya. Ya, kalian bisa entry-nya itu nanti si Maha karena dia tidak bisa jebolin 226, berarti kalian bisa entry di sini.
antara 200 sampai 206. Itu area antri kalian. Ya, ini ada satu candle merah sendiri, ingat yang selalu saya bilang, ya. Begitu dia naik ada candle merah satu terus naik lagi melanjutkan, pasti dia akan nutup dulu. Ini nutup. Nih, dia nutup candle merah ini nih. Ya, ini areanya nih. Kalau saya tarik kotak, dia akan nutup. Ya. Yang ini udah nutup juga nih di sini. Terus dia turun lagi, dia nutup lagi. Yang candle merah ini. Ya. Nah, makanya kalau kalian mau masuk ya tunggu aja di situ. Di dekat situ. Ya, di 200 sampai 206. Tapi kalau jebol 200 kalian mesti keluar. Mesti buang semua. Ya. Next, MIDI. Ini 2 hari berturut-turut ditanya. Waktu hari Jumat juga ada yang tanya. Ya. Masih tetap analisa saya, waktu hari Jumat itu dia berhenti di MA2, di MA50-nya, dan ternyata hari Senin jebol sesuai perkiraan saya. Ya. Tetap kalau kalian mau masuk, kalian tetap antrinya di sekitar 450. Ya 450 kalau dia tidak bisa bertahan di 450, ini karena area supportnya dan ada satu candle hijau satu candle merah. Ya, lihat ini. Kalau dia tidak bisa berhenti di sini, malah turun lagi, itu berarti kalian nanti tunggunya di 400. Ya, karena 400 ini adalah supportnya juga. Ya. Jadi tunggu aja di 450, masih tetap ya. Ternyata yang saya analisa ternyata benar, dia jebol sesuai perkiraan saya. Ya. Jadi kalian tunggu di sini. Di 440 sampai 450. Itu tunggu aja di situ. Kalau mau masuk. Tapi kalau saya jebol itu ya udah kalian mesti buang semua. Jebol itunya ya. Yang terakhir ada STRK. Ini teman-teman yang di Happy udah beggar. Ya, dari awal di 300 ya, Om ya. Ya Om Oyo ya. Dari awal 300 ya kemarin ya. Disuruh masuk ya. Hari Senin. Yo, 300 tukerannya dia di situ. Iya. Dari 300 teman-teman yang di Happy udah waktu terapa udah disuruh masuk 300. Cuman ada yang copetan, ada yang mungkin masih ada yang pegang, yang masih pegang berarti syukur. Ya. Secara weekly dia akan coba retest lagi di angka 426. Ya, dia akan coba retest di sini. Ya. Ingat, yang saya kasih tahu, yang tadi saya bilang, ketika dia naik, ada satu candle merah, dia pasti akan nutup dulu. Tapi nutupnya bisa juga nanti dia naik. Kalau udah naik sangat tinggi, ya berarti dia akan turunnya ke situ lagi. Ya, ini udah nutup nih. Dia naik, ada satu candle merah, dia nutup di sini, udah kena. Terus naik lagi, satu candle merah, ini udah kena juga, nutup. Nah, berarti dia akan coba retest, itu di sekitar 426. Ya, ini 426, dia akan retest di situ. Ya, secara monthly juga masih bagus, weekly dan monthly juga masih oke, kalau menurut saya. Ini candle buy, monthly-nya candle buy. Tapi tetap kalian harus siapin stop loss ya. Kalau kalian mau masuk, ini udah ketinggalan jauh kalau menurut saya. Udah ketinggalan sangat jauh. Ya, tunggu dia koreksi aja, jangan dikejar kalau ini. Ya, ini kalau menurut saya sih udah waktunya jual ya. Ya, udah waktunya jualan loh, apalagi dia muncul satu candle merahnya. Ya, di sini ada candle merah. Nah, nanti kalian tunggunya itu di sekitar di sini nih. 316. Satu candle merah. Biarin aja dia jalan dulu. Ini lagi pula juga dia udah kena area supply-nya kok. Kalau di daily mungkin nggak kelihatan, tapi kalau di 1 hour dia kelihatan tuh. Ini area supply-nya. Ya, kalau ini kan nggak kelihatan, tapi di sini. Ini area supply-nya. Di 1 hour dia kelihatan. Ya, jadi jangan dikejar yang ini. Kalau ini udah naik tinggi, kalian tinggalin aja. Ya, kecuali nanti dia turun ke sekitar 300 ini ke sini. Ke 310 sampai 320.
itu kalian baru boleh masuk. Kalau kalian masuk sekarang, janganlah, ini udah sangat tinggi soalnya. Karena yang di Happy itu udah masuk dari 310-an. 310-an udah masuk. Ya, udah 20% mereka. Ya, oke. Itu aja 10 emiten yang sudah saya review. Ya, thank you semuanya. Saya sudahi dulu.